seorang gadis miskin bernama Nadira Ayu. Pramesti memeluk erat berkas lamaran kerjanya setelah berkali-kali ditolak oleh berbagai perusahaan hingga kelelahan dan tanpa sadar tertidur di bahu seorang pria asing dalam penerbangan malam dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Yogyakarta. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ketika dirinya terlelap, pria itu diam-diam membuka map portofolionya dan menemukan sesuatu yang membuat pandangannya terpaku. Keesokan paginya, sebuah keputusan yang sama sekali tak terduga mengubah arah hidupnya. Membuka peluang yang bahkan tak pernah berani ia impikan. Namun, apakah semua itu merupakan keberuntungan, rasa iba, atau justru awal dari perjalanan yang akan membuat keduanya memandang kehidupan dengan cara yang sama sekali berbeda? Kisah ini dimulai ketika hujan senja mengguyur Jakarta. Rintik-rintik air membasahi dinding kaca terminal domestik Bandara Soekarno-Hatta, membuat cahaya lampu kuning di luar tampak samar bagaikan lukisan cat air. Arus penumpang yang menyeret koper berjalan tergesa-gesa, masing-masing membawa tujuan dan alasan untuk pulang. Di tengah keramaian itu, Nadira Ayu Pramesti duduk diam di sudut dekat pintu keberangkatan sambil memeluk erat map portofolio yang tepinya mulai usang, memandang kosong ke arah landasan pacu yang berkilau diterpa hujan. 2 minggu sebelumnya ia datang ke Jakarta hanya dengan sebuah koper kecil, sebuah laptop lama, dan keyakinan bahwa kerja keras pasti akan membawanya pada kesempatan. Ia mempersiapkan setiap wawancara dengan sangat teliti, mulai dari berkas lamaran hingga portofolio desain yang berkali-kali ia sempurnakan sepanjang malam. Namun setelah hampir 10 wawancara berturut-turut, yang ia terima hanyalah senyum sopan dan penolakan yang sama. Semua orang mengakui bakat dan cara berpikirnya, tetapi perusahaan menginginkan kandidat yang telah menangani proyek-proyek berskala besar. Kalimat-kalimat singkat itu cukup untuk menutup pintu yang telah lama ia impikan. Perlahan Nadira Ayu Pramesti membuka mapnya dan merapikan lembar-lembar portofolio yang mulai melengkung karena terlalu sering dibuka dan disimpan kembali. Setiap desain adalah hasil dari malam-malam tanpa tidur ketika masih belajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, tempat ia dengan sabar memperbaiki setiap detail hingga benar-benar puas. Beberapa usaha kecil di kampung halamannya pernah memintanya membuat logo. Bahkan seorang pemilik kedai datang membawa kue tradisional ke rumah sebagai ungkapan terima kasih karena identitas merek baru berhasil menarik lebih banyak pelanggan. Pujian-pujian itu pernah membuatnya percaya bahwa dirinya mampu melangkah lebih jauh. Tetapi kota besar ini seolah memiliki standar yang belum sanggup ia capai. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama Sri Wahyuningsih Pramesti muncul di layar. Nadira Ayu Pramesti menarik napas panjang sebelum menjawab, berusaha terdengar setenang mungkin. Dari seberang telepon terdengar suara lembut neneknya, "Kamu sudah siap naik pesawat, nak? Apa kamu sangat lelah?" Meski matanya memerah, ia tetap tersenyum dan menjawab, "Iya, Nek. Sebentar lagi berangkat. Semuanya baik-baik saja. Mungkin aku pulang dulu, beristirahat beberapa hari, lalu mencoba lagi." Setelah terdiam beberapa saat, Sri Wahyuningsih Pramesti bertanya pelan, "Jadi mereka belum menerimamu?" Pertanyaan sederhana itu membuat tenggorokan Nadira Ayu Pramesti tercekat. Ia menatap hujan di balik kaca terminal, menelan rasa pahit yang memenuhi dadanya sebelum menjawab dengan suara yang sengaja dibuat ceria. "Belum kali ini, Nek. Tapi tidak apa-apa. Mungkin aku hanya belum menemukan tempat yang tepat." Sang nenek tidak bertanya lebih jauh. Dengan suara penuh kasih ia hanya berkata, "Pulanglah dulu. Rumah ini akan selalu menjadi tempatmu kembali." Setelah panggilan berakhir, Nadira Ayu Pramesti masih menggenggam ponselnya cukup lama. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan bahu yang bergetar menahan tangis. Ia menundukkan kepala hingga rambutnya menutupi wajah yang memerah. Di tengah ramainya bandara, tak seorang pun memperhatikan gadis muda yang baru saja berbohong kepada keluarga demi membuat mereka tenang. Tak lama kemudian seorang petugas bandara bernama Rizky Firmansyah melintas sambil mengumumkan bahwa proses naik pesawat menuju Yogyakarta akan segera dimulai. Nadira Ayu Pramesti cepat-cepat mengusap air matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri sambil menarik koper kecilnya menuju gerbang keberangkatan.
Di dalam dompetnya, uang yang tersisa hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup selama beberapa minggu jika ia benar-benar berhemat. Ia belum tahu apakah setelah kembali ke Yogyakarta dirinya akan terus mencari pekerjaan di bidang desain atau terpaksa menerima pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, hal yang paling ditakutkannya bukanlah kemiskinan, melainkan kemungkinan bahwa tahun-tahun yang telah ia habiskan untuk belajar dan mengejar passion perlahan akan terlupakan. Saat merapikan dokumen sebelum naik pesawat, selembar kertas yang dilipat menjadi 4 terlihat di antara berkas portofolionya. Kertas itu bukan rancangan desain ataupun daftar riwayat hidup. Di bagian atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya, 12 alasan aku tidak boleh menyerah pada impianku. Surat itu ditulis pada pukul 3 dini hari 2 hari sebelumnya, di dalam kamar kos sempitnya di Tebet, Jakarta Selatan, sesaat setelah ia kembali menerima email penolakan kerja. Pada saat itulah ia sempat berpikir untuk menghapus seluruh portofolio desainnya, pulang ke Yogyakarta, lalu menerima pekerjaan apapun asalkan memperoleh penghasilan tetap. Nadhira Ayu Pramesti membuka surat tersebut dan pandangannya berhenti pada kalimat pertama. Karena aku telah berjanji kepada ayah bahwa aku akan menjalani hidup dengan melakukan pekerjaan yang benar-benar kucintai. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana almarhum Bagus Satria Pramesti dahulu mengantarnya mengikuti kelas menggambar dengan sepeda motor, meskipun jaraknya jauh dan hujan deras sering turun di sepanjang perjalanan. Ayahnya pernah berkata bahwa jika suatu hari ia cukup terampil untuk mencari nafkah dari pekerjaan yang dicintainya, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Bagus Satria Pramesti meninggal dunia ketika Nadhira Ayu Pramesti masih berada di tahun kedua kuliah. Tetapi setiap kali semangatnya runtuh, janji kepada sang ayah selalu membantunya berdiri sekali lagi. Ia melipat kembali surat itu dengan sangat hati-hati, lalu menyelipkannya di antara portofolionya. Barangkali tidak ada seorang pun selain dirinya yang mengetahui keberadaan tulisan tersebut, dan ia pun tak pernah membayangkan akan membiarkan orang lain membacanya. Surat itu menyimpan sisi paling rapuh dalam dirinya, sisi yang selalu disembunyikannya di balik sikap tenang di hadapan semua orang. Selama surat itu masih bersamanya, ia dapat terus mengingatkan diri sendiri bahwa kegagalan hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Pengumuman terakhir kemudian terdengar dari pengeras suara, meminta seluruh penumpang penerbangan menuju Yogyakarta segera mendatangi pintu keberangkatan. Nadhira Ayu Pramesti menarik koper kecilnya dan berjalan mengikuti arus penumpang dengan hati yang terasa sangat berat, seolah-olah ia membawa semua pintu yang baru saja tertutup di belakangnya. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa penerbangan malam yang dikiranya hanya akan mengantarkannya pulang itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Bermula dari seorang pria asing yang duduk di kursi sebelah dan sebuah map portofolio yang tanpa sengaja akan terjatuh di tengah penerbangan. Suasana kabin perlahan menjadi tenang setelah para penumpang terakhir menempati kursi masing-masing. Lampu kabin berubah menjadi cahaya kuning lembut, sementara suara mesin pesawat terdengar teratur bagaikan tarikan napas yang dalam dan stabil di tengah malam. Dari balik jendela, butiran hujan masih menempel pada kaca tebal, memantulkan cahaya landasan pacu menjadi garis-garis berkilauan yang segera menghilang ketika pesawat mulai bergerak. Nadhira Ayu Pramesti menemukan tempat duduknya di bagian tengah kabin. Ia meletakkan ransel di bawah kursi, memeluk map portofolionya di depan dada, lalu mengembuskan napas lega setelah duduk. Kursi di sebelahnya masih kosong, membuatnya merasa sedikit tenang karena saat itu ia sama sekali tidak ingin berbicara dengan siapapun. Satu-satunya hal yang diinginkannya adalah agar penerbangan tersebut segera berakhir sehingga ia dapat kembali ke rumah sederhana milik Sri Wahyuningsih Pramesti, tempat ia setidaknya tidak perlu berpura-pura kuat. Hanya beberapa menit sebelum pintu pesawat ditutup, seorang pria berjalan memasuki kabin. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang dipadukan dengan blazer biru tua, membawa tas kerja kulit tipis dan sebuah laptop. Tidak ada pengawal yang menyertainya dan tidak ada pula sikap yang sengaja memamerkan kekayaan. Tetapi ketenangan serta kepercayaan dirinya membuat para penumpang tanpa sadar memberikan jalan. Pria itu memeriksa nomor kursinya, lalu tersenyum sopan kepada Nadhira Ayu Pramesti. "Maaf, ini tempat duduk saya." Nadhira Ayu Pramesti sedikit terkejut dan segera merapatkan kakinya agar pria tersebut dapat lewat. "Silakan, Pak."
Pria bernama Rendra Mahardika Wiranegara itu mengangguk sebagai ucapan terima kasih. Kemudian duduk dan membuka laptopnya dengan tenang ketika pesawat masih bergerak perlahan menuju landasan pacu. Pria itu tidak mengajaknya berbicara dan tidak pula memandang penasaran ke arah gadis yang duduk di sebelahnya. Sikap diam tersebut justru membuat Nadira Ayu Pramesti merasa jauh lebih nyaman daripada percakapan basa-basi yang biasanya terasa dipaksakan selama perjalanan. Setelah pramugari Nisa Kartika Dewi selesai memperagakan petunjuk keselamatan penerbangan, pesawat perlahan menambah kecepatan. Deru mesin terdengar semakin kuat, badan pesawat bergetar ringan, kemudian terangkat meninggalkan landasan. Jakarta perlahan mengecil di bawah lapisan awan tipis, sementara jalan-jalan yang diterangi lampu tampak saling bersilangan seperti jaring cahaya di tengah kegelapan malam. Nadira Ayu Pramesti hanya menatap pemandangan itu selama beberapa detik sebelum menunduk dan kembali memeluk map portofolionya, seolah takut benda tersebut akan terlepas dari tangannya sekali lagi. Pria yang duduk di sebelahnya membuka beberapa dokumen di layar laptop. Sesekali ponselnya bergetar karena pesan-pesan pekerjaan, tetapi ia hanya memberikan jawaban singkat sebelum kembali memeriksa dokumen. Layar laptopnya menampilkan rencana bisnis, grafik, dan deretan angka yang membuat Nadira Ayu Pramesti menduga bahwa pria tersebut pasti memegang jabatan penting di sebuah perusahaan. Ia segera memalingkan wajah karena tidak ingin bersikap tidak sopan, sedangkan pria itu tampaknya juga tidak terlalu memperhatikan keberadaannya. Sekitar setengah jam setelah pesawat lepas landas, Nisa Kartika Dewi mendorong troli pelayanan menyusuri lorong kabin. Ia berhenti di samping mereka dan bertanya sambil tersenyum, "Bapak dan Mbak ingin minum apa?" Nadira Ayu Pramesti menggeleng pelan lalu menjawab, "Air mineral saja, Mbak." Pria di sebelahnya hanya meminta secangkir teh hangat. Ketika Nisa Kartika Dewi menyerahkan minuman, pria itu tanpa sengaja melihat kedua tangan Nadira Ayu Pramesti bergetar halus karena kelelahan. Namun, ia hanya mengangguk untuk mengucapkan terima kasih kepada sang pramugari, kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menanyakan apapun. Selama 3 malam berturut-turut, Nadira Ayu Pramesti hampir tidak pernah tidur nyenyak. Bayangan tentang wawancara-wawancara yang gagal, email-email penolakan, dan wajah lembut Sri Wahyuningsih Pramesti terus bermunculan dalam pikirannya hingga membuatnya sulit memejamkan mata. Kini, ketika suara mesin pesawat terdengar teratur di telinganya dan tubuhnya akhirnya dapat duduk tanpa harus bergerak kemana-mana, rasa kantuk datang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakannya. Ia masih memeluk erat map portofolio di depan dada, kedua lengannya membentuk pelindung alami yang seakan enggan melepaskannya. Map itu bukan lagi sekadar tempat menyimpan berkas lamaran kerja, melainkan seluruh perjuangan yang telah ia pertahankan selama bertahun-tahun. Nadira Ayu Pramesti beberapa kali berusaha membuka mata, tetapi kelopak matanya terasa semakin berat. Kepalanya perlahan miring ke satu sisi, lalu ia tersentak dan kembali terjaga, sebelum akhirnya kembali terlelap karena tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Pria di sebelahnya tanpa sengaja menoleh ketika mendengar pengait logam pada map tersebut membentur sisi kursi. Ia menyadari bahwa gadis muda itu sedang berusaha keras melawan rasa kantuk, tetapi tidak berhasil. Wajahnya tampak pucat, lingkaran gelap terlihat jelas di bawah matanya, menandakan bahwa ia telah melewati hari-hari penuh tekanan. Pria itu sempat ingin menyarankannya agar menyandarkan kepala pada sandaran kursi supaya tidak pegal. Tetapi ia mengurungkan niat karena tidak ingin mengganggunya. Tiba-tiba pesawat memasuki turbulensi ringan. Badan pesawat berguncang beberapa kali hingga sejumlah penumpang secara refleks menggenggam erat sandaran tangan. Nisa Kartika Dewi kemudian mengumumkan agar seluruh penumpang mengenakan sabuk pengaman dan tetap duduk di tempat masing-masing. Tepat pada saat itu, Nadira Ayu Pramesti telah benar-benar tertidur. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, kepalanya perlahan miring ke kanan, lalu dengan lembut bersandar di bahu pria yang duduk di sebelahnya. Rendra Mahardika Wiranegara terdiam sesaat. Secara refleks ia hampir menggeser tubuhnya, tetapi ketika melihat wajah gadis itu yang tertidur lelap dengan raut kelelahan yang begitu jelas, ia memilih untuk tetap berada dalam posisi semula. Barangkali gadis itu telah terlalu lama memaksa dirinya bertahan hingga beberapa menit tidur tersebut menjadi kesempatan beristirahat yang sangat langka.
Rendra Mahardika Wiranegara menutup layar laptopnya perlahan agar cahaya tidak mengenai wajah Nadira Ayu Pramesti. Kemudian mengalihkan pandangan keluar jendela sambil membiarkan bahunya menjadi bantal yang tidak direncanakan. Tak lama kemudian, guncangan yang lebih kuat terjadi ketika pesawat menembus kumpulan awan tebal. Map portofolio yang berada dalam pelukan Nadira Ayu Pramesti terlepas dan jatuh ke ruang sempit di antara kedua kursi. Pengaitnya terbuka, membuat daftar riwayat hidup, lembar-lembar desain, dan sejumlah kertas lainnya meluncur keluar serta berserakan di lantai kabin. Secara refleks Rendra Mahardika Wiranegara membungkuk untuk memunguti lembaran-lembaran yang berserakan. Dengan hati-hati ia mengumpulkannya sebelum kertas-kertas itu terbawa embusan udara dari ventilasi kabin. Lembar pertama yang berada di tangannya adalah daftar riwayat hidup milik Nadira Ayu Pramesti. Semula ia hanya berniat memasukkannya kembali ke dalam map tanpa membacanya. Tetapi ketika mengangkat lembar berikutnya, secari kertas yang terlipat menjadi 4 terbuka tanpa sengaja. Di bagian atasnya tertulis rapi dengan tulisan tangan, 12 alasan aku tidak boleh menyerah pada impianku. Kedua tangan Rendra Mahardika Wiranegara seketika terhenti. Ia memandang Nadira Ayu Pramesti yang masih tertidur lelap di bahunya, lalu kembali menatap kertas di tangannya. Setelah beberapa detik diliputi keraguan, ia mengembuskan napas pelan. Ia sadar bahwa dirinya tidak seharusnya membaca tulisan yang begitu pribadi, tetapi hanya judul surat itu saja sudah cukup membangunkan kenangan lama yang selama bertahun-tahun tersimpan di dalam hatinya. Pesawat terus melaju tenang menembus langit malam, sementara Rendra Mahardika Wiranegara masih memegang surat tersebut. Tatapannya berhenti pada kalimat pertama yang terlihat di hadapannya. Dan pada saat itulah sebuah pertemuan yang semula tampak sebagai kebetulan perlahan mulai mengubah arah kehidupan mereka berdua. Suara roda pesawat yang menyentuh landasan membangunkan Nadira Ayu Pramesti dari tidurnya yang singkat namun sangat lelap. Ia tersentak ketika menyadari kepalanya sedang bersandar di bahu pria di sebelahnya. Dengan wajah memerah karena malu, ia segera duduk tegak sambil merapikan rambutnya yang berantakan. Maaf, Pak, saya benar-benar minta maaf. Sepertinya saya terlalu kelelahan sampai tertidur. Rendra Mahardika Wiranegara hanya tersenyum hangat. Tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Saat menunduk mencari map portofolionya, Nadira Ayu Pramesti melihat semua dokumen telah tersusun rapi di atas meja lipat di depannya. Ia langsung memeluk map itu seperti kebiasaan yang sudah dilakukan berkali-kali, lalu menyadari bahwa surat yang dilipat menjadi 4 kini berada di bagian paling atas, berbeda dari tempat semula. Perasaan ganjil membuatnya mengangkat kepala dan menatap pria tersebut. Setelah terdiam beberapa saat, Rendra Mahardika Wiranegara berkata dengan tenang, ketika pesawat berguncang, mapmu terjatuh. Saya memungutnya dan tanpa sengaja saya membaca surat itu. Nadira Ayu Pramesti membeku. Ia menggenggam mapnya begitu erat hingga ujung-ujung jarinya memutih. Sorot matanya memperlihatkan luka yang jauh lebih besar daripada kemarahan. Itu urusan pribadi saya. Apa Bapak tidak merasa tindakan itu sudah keterlaluan? Ucapnya lirih sambil menahan emosi. Beberapa penumpang yang baru turun sempat menoleh ke arah mereka sebelum kembali melanjutkan langkah menuju terminal kedatangan. Rendra Mahardika Wiranegara tidak berusaha membela diri. Ia hanya mengangguk pelan seolah menerima semua teguran itu. Kamu berhak marah. Kalau saya berada di posisimu, mungkin saya juga akan bereaksi seperti itu. Sikapnya yang begitu tenang membuat Nadira Ayu Pramesti sedikit terkejut. Ia masih memandang pria itu dengan penuh kewaspadaan, tetapi tidak lagi memotong ucapannya seperti sebelumnya. Mereka berjalan perlahan mengikuti arus penumpang menuju area pengambilan bagasi. Saat tiba di sana, Rendra Mahardika Wiranegara kembali berbicara, sebenarnya saya tidak berniat membaca suratmu. Namun ketika melihat judul, 12 alasan aku tidak boleh menyerah pada impianku, saya benar-benar tidak sanggup menghentikan diri. Ia tersenyum tipis, tetapi senyum itu menyimpan kesedihan yang sangat dalam. 18 tahun yang lalu, saya juga pernah menulis selembar kertas yang hampir sama. Nadira Ayu Pramesti terdiam.
Tatapannya tidak lagi setajam sebelumnya. Meskipun ia masih menjaga jarak dan belum sepenuhnya percaya. Sambil menarik koper kecilnya, Rendra Mahardika Wiranegara melanjutkan kisahnya dengan suara yang tenang. Saat itu saya baru lulus kuliah. Saya melamar pekerjaan ke banyak perusahaan dan terus-menerus ditolak. Pernah ada masa ketika uang yang tersisa di dompet saya hanya beberapa puluh ribu rupiah. Saya bahkan sempat berpikir untuk menyerah, pulang ke kampung halaman, lalu menerima pekerjaan apapun agar bisa bertahan hidup. Ia berhenti sejenak sebelum memandang ke arah jendela terminal, tempat gerimis masih turun membasahi apron bandara. Malam itu saya duduk di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan dan menulis 10 alasan mengapa saya harus terus berjuang. Sampai hari ini, kertas itu masih saya simpan. Nadira Ayu Pramesti perlahan mengangkat wajah menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak percakapan mereka dimulai, ia merasakan ketulusan yang jauh lebih besar daripada rasa iba. "Bapak sebenarnya siapa?" tanya Nadira Ayu Pramesti pelan. Pria itu mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompetnya lalu menyerahkannya kepada gadis tersebut. "Nama saya Rendra Mahardika Wiranegara." Nadira Ayu Pramesti membaca tulisan yang tercetak rapi pada kartu itu. Rendra Mahardika Wiranegara, Presiden Direktur Wiranegara Media Nusantara. Ia terdiam selama beberapa detik. Nama itu pernah dibacanya dalam sebuah artikel tentang pengusaha Indonesia yang berhasil membangun bisnis dari nol. Melihat kebingungan di wajahnya, Rendra Mahardika Wiranegara tersenyum. "Jangan melihat kartu nama ini lalu mengira saya ingin membantumu karena merasa kasihan. Hal yang menarik perhatian saya bukan hanya surat itu, melainkan karya-karya desain dalam portofoliomu." Ia menatap langsung ke mata Nadira Ayu Pramesti. "Karya-karyamu memiliki emosi. Seorang desainer yang baik bukan hanya mampu menyusun warna dan bentuk, tetapi juga dapat membuat orang mengingat cerita yang tersembunyi di balik sebuah rancangan." Nadira Ayu Pramesti menunduk memandangi map di tangannya. Selama 2 minggu terakhir, tidak seorang pun mengatakan hal seperti itu kepadanya. Semua pewawancara hanya membicarakan pengalaman kerja, klien besar, dan angka penjualan, sedangkan hal-hal yang selalu dianggapnya paling berharga dalam desain seolah tidak pernah diperhatikan. Rendra Mahardika Wiranegara mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah alamat surel, lalu memperlihatkannya kepada Nadira Ayu Pramesti. "Saya adalah salah satu pemegang saham di Studio Rupa Nusantara Kreatif di Yogyakarta. Saya tidak berhak menentukan siapa yang mereka terima sebagai pegawai, tetapi saya dapat meneruskan portofoliomu kepada direktur studio. Jika mereka merasa kemampuanmu sesuai, mereka akan menghubungimu sendiri. Jika tidak, setidaknya kamu akan mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki." Nadira Ayu Pramesti menatapnya dengan penuh keraguan. "Mengapa Bapak mau melakukan semua ini? Kita bahkan baru saling mengenal kurang dari 2 jam. Rendra Mahardika Wiranegara menjawab dengan sangat perlahan. "Dahulu banyak orang mendoakan agar saya beruntung, tetapi tidak seorang pun bersedia membantu membukakan satu pintu kesempatan. Setelah keadaan saya membaik, saya berjanji kepada diri sendiri bahwa jika suatu hari bertemu seseorang yang benar-benar memiliki kemampuan, saya akan membantunya memperoleh kesempatan yang adil. Hanya satu kesempatan. Apakah orang itu mampu melangkah lebih jauh atau tidak, semuanya tetap bergantung pada usahanya sendiri." Perkataan tersebut membuat Nadira Ayu Pramesti tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang begitu sukses dapat membicarakan kegagalan dengan setenang itu. Meskipun demikian, kewaspadaan dalam dirinya belum sepenuhnya menghilang. Ia menerima kartu nama tersebut tanpa memberikan janji apapun. Mereka berjalan hingga tiba di pintu keluar Bandara Internasional Yogyakarta. Udara malam yang lembab berembus melewati halaman luas di depan terminal. Rendra Mahardika Wiranegara menarik kopernya menuju mobil yang telah menunggu, lalu kembali menoleh kepada Nadira Ayu Pramesti. "Setelah pikiranmu lebih tenang, periksalah kembali portofoliomu. Apabila kamu masih ingin menekuni bidang ini, kirimkan melalui surel kepada saya. Saya hanya akan memperkenalkanmu,
sedangkan keputusan sepenuhnya berada di tangan Studio Rupa Nusantara Kreatif. Ia melangkah beberapa meter, kemudian tiba-tiba berhenti. Tanpa menoleh, ia mengucapkan satu kalimat yang masih dapat didengar dengan jelas oleh Nadira Ayu Pramesti. Jangan biarkan beberapa pintu yang tertutup membuatmu melupakan alasan mengapa kamu memulai perjalanan ini. Mobil itu perlahan meninggalkan kawasan bandara. Nadira Ayu Pramesti tetap berdiri di tengah halaman yang luas, satu tangannya menggenggam kartu nama, sementara tangan lainnya memeluk map portofolio di depan dada. Setelah beberapa menit terpaku, ia membuka ponselnya, memeriksa alamat surel pada kartu tersebut, lalu menarik napas dalam-dalam. Jemarinya berhenti cukup lama di atas layar sebelum mulai memilih karya-karya terbaik yang akan dikirimkan. Ia belum tahu apakah keputusan tersebut akan membuka peluang baru atau justru membawanya pada satu penolakan lagi. 2 hari setelah kembali ke Yogyakarta, Nadira Ayu Pramesti masih diliputi keraguan. Setiap kali membuka kotak masuk surelnya, ia kembali meninjau dan menyempurnakan seluruh portofolio berdasarkan penilaiannya sendiri, mempertimbangkan setiap detail kecil sebelum akhirnya mengirimkannya ke alamat yang diberikan oleh Rendra Mahardika Wiranegara. Setelah menekan tombol kirim, ia berusaha meyakinkan diri agar tidak berharap terlalu tinggi. Namun setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya selalu berdetak lebih cepat. Pada pagi hari ketiga, ketika sedang membantu Sri Wahyuningsih Pramesti menata kue-kue di rak toko kue Sri Rasa, ponselnya tiba-tiba berdering. Dari seberang telepon terdengar suara perempuan yang tenang dan tegas. "Selamat pagi. Saya Keisha Larasati Hadinata, Direktur Studio Rupa Nusantara Kreatif. Kami telah mempelajari portofolio Anda dan ingin mengundang Anda untuk mengikuti pertemuan langsung besok pagi, apabila waktunya memungkinkan." Nadira Ayu Pramesti berdiri terpaku selama beberapa detik hingga Sri Wahyuningsih Pramesti harus menyentuh bahunya dengan lembut agar ia tersadar. Ia segera menjawab, "Tentu, Bu. Saya akan datang tepat waktu." Setelah panggilan berakhir, Nadira Ayu Pramesti langsung memeluk Sri Wahyuningsih Pramesti erat-erat seperti seorang anak kecil. Sang nenek tersenyum lembut, dan mata yang dikelilingi kerutan dalam itu turut memancarkan kebahagiaan. Nenek sudah tahu. Orang yang terus berusaha pada akhirnya akan ditemukan oleh seseorang yang mampu melihat kemampuannya. Nadira Ayu Pramesti tersenyum, tetapi tetap berusaha menenangkan diri. Ia belum berani menyebutnya sebagai keberhasilan dan hanya menganggap undangan tersebut sebagai satu kesempatan lagi untuk membuktikan kemampuannya. Keesokan paginya, ia tiba di Studio Rupa Nusantara Kreatif hampir 30 menit lebih awal. Kantor itu berada di sebuah gedung yang tidak terlalu besar, tetapi memiliki desain modern dan nyaman. Dinding-dindingnya dihiasi berbagai rancangan identitas merek milik usaha lokal. Seorang resepsionis bernama Maya mengantarnya menuju ruang rapat kecil, lalu berkata dengan ramah, "Bu Keisha Larasati Hadinata akan segera datang." Nadira Ayu Pramesti menarik napas panjang, meletakkan map portofolionya di atas meja, dan berusaha menahan kedua tangannya agar tidak gemetar. Beberapa menit kemudian, Keisha Larasati Hadinata memasuki ruangan. Usianya mendekati 40 tahun. Ia mengenakan setelan krem sederhana, dengan tatapan tajam tetapi tidak terasa dingin. Begitu duduk, ia langsung membuka portofolio milik Nadira Ayu Pramesti. Ruangan itu menjadi benar-benar sunyi, hanya terdengar suara lembaran kertas yang dibalik satu persatu. Setelah hampir 10 menit memeriksa setiap rancangan secara teliti, Keisha Larasati Hadinata mengangkat wajah. "Siapa yang mengajarimu membangun pola pikir tentang identitas merek?" Nadira Ayu Pramesti menggeleng. "Sebagian besar saya pelajari sendiri sambil mengerjakan proyek-proyek kecil dan membaca berbagai bahan tentang strategi merek." Keisha Larasati Hadinata mengangguk pelan, lalu melanjutkan dengan berbagai pertanyaan mengenai cara ia mengembangkan gagasan, meneliti kebutuhan pelanggan, serta alasan dibalik pemilihan warna dalam setiap proyek. Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi, tetapi semuanya sangat rara sehingga Nadira Ayu Pramesti perlahan melupakan ketegangan yang dirasakannya sejak awal.
Percakapan mereka berlangsung hampir 1 jam. Beberapa kali Keisha Larasati Hadinata tersenyum saat mendengar Nadira Ayu Pramesti menjelaskan prinsip desain yang diyakininya. Saya tidak ingin membuat sesuatu hanya agar terlihat indah. Saya ingin setiap merek mampu menceritakan kisahnya sendiri. Keisha Larasati Hadinata mengangguk dengan tatapan penuh penghargaan. Cara berpikir seperti itu sangat berharga. Secerca harapan mulai tumbuh semakin besar di dalam hati Nadira Ayu Pramesti. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mendengarkan dan memahami hal-hal yang selama ini selalu dipercayainya. Keisha Larasati Hadinata menutup map portofolio itu, lalu berkata perlahan, "Sejujurnya, saya sangat menyukai portofoliomu. Apabila penilaian hanya didasarkan pada kemampuan profesional, kamu memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bagian dari perusahaan ini." Nadira Ayu Pramesti sedikit menundukkan kepala untuk berterima kasih. Setelah melewati hari-hari yang kelam, matanya akhirnya kembali memancarkan kebahagiaan. Namun sesaat kemudian, Keisha Larasati Hadinata mengalihkan pandangan ke formulir informasi kandidat yang terletak di atas meja. Tatapannya berhenti pada baris terakhir, tempat nama pemberi rekomendasi tercantum sebagai Rendra Mahardika Wiranegara. Senyum di wajahnya hampir seketika menghilang. Suasana ruangan yang sebelumnya terasa hangat mendadak berubah berat dan menyesakan tanpa alasan yang dapat dipahami oleh Nadira Ayu Pramesti. Setelah terdiam cukup lama, Keisha Larasati Hadinata bertanya dengan suara yang lebih rendah daripada sebelumnya. "Sejak kapan kamu mengenal Rendra Mahardika Wiranegara?" Nadira Ayu Pramesti menceritakan dengan jujur pertemuan mereka yang terjadi secara kebetulan di dalam pesawat. Ia menjelaskan bagaimana dirinya tertidur, bagaimana portofolionya terjatuh, hingga saat Rendra Mahardika Wiranegara menawarkan untuk memperkenalkannya kepada studio tersebut. Ia tidak menyembunyikan satu detail pun karena merasa kejujuran lebih baik daripada segala bentuk pembelaan. Keisha Larasati Hadinata mendengarkan seluruh kisah itu dalam diam. Ia menutup pulpen di tangannya, menyandarkan punggung ke kursi, lalu menatap keluar jendela selama beberapa detik sebelum kembali memandang Nadira Ayu Pramesti. "Mungkin kamu belum mengetahuinya, tetapi saya dan Rendra Mahardika Wiranegara pernah memiliki hubungan yang sangat istimewa." Nadira Ayu Pramesti sedikit terkejut dan sama sekali tidak memahami arah pembicaraan tersebut. Keisha Larasati Hadinata menarik napas pelan. "Kami pernah bertunangan. Semua persiapan pernikahan hampir selesai ketika ia memutuskan untuk membatalkannya." Suaranya masih terdengar tenang, tetapi sorot matanya tidak mampu menyembunyikan luka lama yang belum sepenuhnya hilang. "Itu memang telah terjadi bertahun-tahun lalu. Tetapi saya tidak ingin keputusan perekrutan apapun yang saya buat dikaitkan dengan namanya." Nadira Ayu Pramesti hanya dapat duduk terpaku. Keisha Larasati Hadinata mengangguk pelan. "Saya percaya kepadamu. Justru karena saya percaya, saya semakin tidak bisa menerimamu bekerja di sini untuk saat ini." Ia mendorong map portofolio itu kembali ke arah Nadira Ayu Pramesti. "Kalau saya merekrutmu, orang-orang akan mengira saya melakukannya karena Rendra Mahardika Wiranegara. Kalau saya menolakmu, mereka juga akan menganggap saya sedang membalas dendam kepadanya. Saya tidak ingin kamu menjadi orang yang terseret ke dalam persoalan yang sama sekali bukan milikmu." Nadira Ayu Pramesti merasa seolah seluruh suara di sekelilingnya menghilang. Beberapa menit sebelumnya ia masih yakin bahwa pintu yang selama ini dinantikannya akhirnya terbuka. Namun kini pintu itu kembali tertutup karena alasan yang sama sekali tidak berkaitan dengan kemampuan yang dimilikinya. Keisha Larasati Hadinata berdiri dari kursinya, lalu berkata dengan nada yang jauh lebih lembut, "Kamu adalah desainer yang memiliki potensi besar. Saya sungguh berharap kamu tidak menyerah pada profesi ini. Tetapi hari ini saya benar-benar tidak bisa menerimamu." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia sedikit menundukkan kepala sebagai permintaan maaf sebelum meninggalkan ruangan, membiarkan Nadira Ayu Pramesti duduk sendirian di depan meja dengan map portofolio yang bahkan belum sempat dibuka seluruhnya. Setelah keluar dari kantor,
Nadira Ayu Pramesti berjalan tanpa tujuan menyusuri tepian sungai Kout selama waktu yang terasa sangat panjang. Angin sungai yang sejuk sama sekali tidak mampu menghilangkan sesak di dadanya. Ia mengeluarkan ponsel, mencari nomor Rendra Mahardika Wiranegara, lalu langsung menelepon. Baru satu kali nada sambung terdengar ketika panggilannya diangkat. "Saya baru saja bertemu Bu Keisha Larasati Hadinata," ucapnya dengan suara bergetar karena berusaha menahan tangis. "Bapak tahu hubungan antara Bapak dan beliau, tetapi tetap memperkenalkan saya ke sana?" Di seberang telepon, Rendra Mahardika Wiranegara terdiam selama beberapa detik. Ia baru hendak berbicara ketika Nadira Ayu Pramesti kembali menyela dengan suara yang mulai tercekat. "Bapak tahu tidak? Rasanya diberi harapan lalu dijatuhkan lagi jauh lebih menyakitkan daripada tidak memiliki harapan sama sekali." Tanpa menunggu jawaban, ia langsung memutuskan sambungan telepon, memblokir nomor Rendra Mahardika Wiranegara, lalu berdiri terpaku di bawah embusan angin sore yang semakin kencang. Ketika kembali ke rumah sederhana milik Sri Wahyuningsih Pramesti, Nadira Ayu Pramesti meletakkan laptopnya di atas meja dan menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Ia membuka situs jual beli barang bekas dan mulai mengisi informasi mengenai laptop yang telah menemaninya sejak tahun pertama kuliah. Jemarinya berhenti tepat di atas tombol untuk memasang iklan. Matanya memerah menahan air mata. Pada saat itulah Sri Wahyuningsih Pramesti keluar dari dapur, memandang layar laptop, lalu bertanya dengan lembut, "Kamu benar-benar ingin menjual impianmu juga?" Nadira Ayu Pramesti tetap duduk tanpa bergerak. Penunjuk ketikus masih berada di atas tombol unggah iklan penjualan laptop yang telah menemaninya melewati masa-masa kuliah. Di luar teras, gerimis mulai turun perlahan. Suara tetesan hujan di atas atap seng membuat rumah kecil itu terasa semakin sunyi. Sri Wahyuningsih Pramesti tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menarik kursi, duduk di samping cucunya, lalu perlahan menutup layar laptop tersebut. "Apa kamu benar-benar ingin menjualnya?" tanyanya dengan suara tenang, tanpa menyalahkan ataupun melarang. Nadira Ayu Pramesti menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan kedua matanya yang telah dipenuhi air mata. "Uang saya sudah hampir habis. Kalau saya tidak mendapatkan pekerjaan, saya harus mencari pekerjaan apa saja agar bisa bertahan hidup. Menyimpan laptop ini juga tidak akan mengubah keadaan." Sri Wahyuningsih Pramesti memandangi kedua tangan cucunya yang mulai dipenuhi bekas gesekan karena bekerja, lalu mengembuskan napas panjang. Ia bangkit perlahan dan masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa sebuah kotak kayu tua dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya terdapat beberapa foto yang warnanya telah memudar serta sebuah buku catatan bersampul coklat yang sudut-sudutnya sudah usang. Dengan lembut ia mengusap sampul buku itu sambil tersenyum. "Kamu tahu ini apa?" Nadira Ayu Pramesti menggeleng pelan. Sri Wahyuningsih Pramesti membuka buku tersebut. Di dalamnya terdapat tulisan tangan berwarna ungu yang dibuat lebih dari 30 tahun lalu. "Ketika kakekmu meninggal, usia nenek baru 32 tahun. Harta yang tersisa hanya tabungan 3 juta rupiah dan sebuah dapur kecil. Banyak orang menyuruh nenek menjual rumah lalu pulang ke kampung untuk tinggal bersama keluarga. Mereka juga mengatakan toko kue ini sebaiknya ditutup karena mustahil bisa dipertahankan." Ia berhenti sejenak. Tatapannya menerawang jauh, seakan kembali mengunjungi masa lalu yang penuh perjuangan. Nenek juga pernah merasa tidak sanggup. Hampir setiap malam nenek menangis setelah ibumu tertidur. Tetapi setiap pukul 3 dini hari, nenek tetap bangun untuk menguleni adonan, karena kalau nenek tidak melakukannya, tidak akan ada siapapun yang menghidupi kami berdua. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Saat itulah nenek memahami satu hal. Dalam hidup ini tidak ada orang yang akan membukakan pintu untuk kita. Orang lain mungkin bisa menunjukkan di mana pintu itu berada, tetapi melangkah melewatinya atau tidak tetap menjadi keputusan dan keberanian kita sendiri. Nadira Ayu Pramesti terdiam membeku. Ia belum pernah mendengar Sri Wahyuningsih Pramesti menceritakan masa lalunya sedemikian banyak.
Dalam ingatannya, sang nenek selalu merupakan perempuan lembut yang mampu menghadapi segala persoalan dengan tenang. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik senyum tersebut tersimpan tahun-tahun yang dipenuhi kehilangan dan kesepian. Sri Wahyuningsih Pramesti menutup buku catatan itu, kemudian menatap langsung ke mata cucunya. Rendra Mahardika Wiranegara hanya menunjukkan kepadamu sebuah kesempatan untuk bertemu dengan Studio Rupa Nusantara Kreatif. Orang yang menutup pintu itu adalah Keisha Larasati Hadinata. Tetapi sekarang kamu justru hendak menutup sendiri semua pintu lain yang masih terbuka. Suaranya tetap lembut, tetapi setiap kata yang diucapkannya seolah menyentuh bagian terdalam hati Nadira Ayu Pramesti. Gadis itu mengusap air matanya perlahan. Lalu sekarang saya harus berbuat apa, Nek? Mereka sudah menolak saya. Sri Wahyuningsih Pramesti tersenyum, lalu mengetukkan ujung jarinya dengan lembut pada map portofolio yang terletak di atas meja. Kamu belajar desain. Namun, pernahkah kamu bertanya apa yang masih kurang dari perusahaan itu? Atau selama ini kamu hanya sibuk menunggu mereka menilai dirimu? Pertanyaan tersebut membuat Nadira Ayu Pramesti terpaku. Selama ini ia hanya memikirkan bagaimana membuat portofolionya terlihat lebih baik dan memberikan jawaban yang lebih meyakinkan saat wawancara. Ia belum pernah mencoba melihat perusahaan tersebut melalui sudut pandang seorang profesional yang dapat memberikan solusi. Sri Wahyuningsih Pramesti bangkit untuk membuat teh sambil berkata, kalau kamu ingin masuk ke dalam sebuah rumah, buktikan bahwa kehadiranmu dapat membuat rumah itu menjadi lebih baik. Jangan hanya meminta pemiliknya mengizinkanmu masuk. Malam itu, Nadira Ayu Pramesti kembali membuka situs resmi Studio Rupa Nusantara Kreatif. Kali ini ia tidak melihat halaman lowongan pekerjaan, melainkan mempelajari seluruh proyek yang pernah dikerjakan perusahaan tersebut. Ia mengunduh satu demi satu gambar proyek, kemudian mencatat pilihan warna, tata letak, jenis huruf, dan gaya desain yang digunakan. Semakin teliti ia mengamatinya, semakin jelas terlihat bahwa proyek-proyek mereka memiliki kualitas yang baik. Namun, identitas merek milik Studio Rupa Nusantara Kreatif sendiri tampak cukup usang dan tidak konsisten antara situs web, media sosial, serta materi komunikasinya. Nadira Ayu Pramesti mengambil sebuah buku catatan baru dan mulai menulis tanpa henti. Logo mereka cukup baik, tetapi belum mempunyai ciri khas yang kuat. Palet warnanya tidak seragam. Situs web dan halaman media sosial menggunakan dua gaya visual yang berbeda. Catatan-catatan itu dengan cepat memenuhi setiap halaman. Tatapan lelah yang menghantui wajahnya pada sore hari perlahan digantikan oleh konsentrasi yang selalu muncul setiap kali ia memulai sebuah proyek baru. Menjelang tengah malam, Nadira Ayu Pramesti masih duduk di depan layar laptop. Ia membuka perangkat lunak desain, membuat beberapa sketsa awal, lalu menghapusnya kembali karena belum merasa puas. Setiap kali keinginan untuk menyerah muncul, ia kembali teringat pada ucapan Sri Wahyuningsih Pramesti bahwa tidak ada orang lain yang akan membukakan pintu untuknya. Kalimat tersebut terus berulang dalam pikirannya seperti sebuah pengingat. Keesokan paginya, ketika Sri Wahyuningsih Pramesti terbangun, lampu di kamar Nadira Ayu Pramesti masih menyala. Ia mengetuk pintu dengan lembut. Kamu belum tidur? Nadira Ayu Pramesti menoleh. Lingkaran hitam terlihat di bawah kedua matanya, tetapi tatapannya dipenuhi tekad. Saya rasa saya sudah menemukannya, Nek. Sri Wahyuningsih Pramesti melangkah mendekat dan berdiri di belakang cucunya. Pada layar laptop terlihat sketsa-sketsa awal untuk rancangan identitas merek yang sepenuhnya baru bagi Studio Rupa Nusantara Kreatif. Meskipun masih sangat kasar, setiap garis memperlihatkan riset dan kesungguhan yang mendalam. Sri Wahyuningsih Pramesti tersenyum sambil meletakkan tangannya di bahu sang cucu. Inilah Nadira Ayu Pramesti yang nenek kenal. Gadis itu mengangguk pelan. Saya tidak akan meminta pekerjaan kepada mereka lagi. Saya akan menyelesaikan sebuah proyek terbaik, lalu mengirimkannya kepada Keisha Larasati Hadinata. Kalau beliau masih menolak, setidaknya saya tahu bahwa saya telah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Setelah mengatakan itu,
Ia menarik napas dalam-dalam, membuat sebuah folder baru di laptop, lalu mengetik judul pertama. Proyek perancangan ulang identitas merek Studio Rupa Nusantara Kreatif. Di luar jendela, langit mulai terang setelah hujan semalam. Sinar matahari pertama menembus jendela dan jatuh tepat pada layar laptop yang menampilkan rancangan setengah jadi. Nadira Ayu Pramesti memandang ruang kosong di hadapannya dengan penuh perhatian, lalu tersenyum sangat tipis. Ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya tidak mudah, tetapi untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia tidak lagi menunggu seseorang membukakan pintu untuknya. Pada malam pertama, lampu di kamar kecil Nadira Ayu Pramesti tetap menyala hingga hampir pukul 3 dini hari. Kipas angin tua berputar perlahan di langit-langit, sementara suara ketukan papan ketik bercampur dengan bunyi klik tetikus, membentuk irama yang akrab bagi seseorang yang sedang mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya ke dalam pekerjaan. Permukaan meja kayu hampir tidak terlihat karena tertutup lembaran catatan, mulai dari susunan palet warna, komposisi logo, hingga berbagai gagasan tentang cara menyampaikan kisah sebuah merek. Nadira Ayu Pramesti tidak lagi memikirkan apakah dirinya akan diterima bekerja atau tidak. Ia hanya ingin menciptakan sebuah rancangan yang kelak tidak akan membuatnya menyesal. Sri Wahyuningsih Pramesti masuk membawa segelas susu hangat dan meletakkannya perlahan di atas meja. Beristirahatlah sebentar. Matamu sudah merah sekali. Nadira Ayu Pramesti tetap menatap layar dengan penuh konsentrasi. Saya hanya ingin menyelesaikan bagian ini dulu, Nek. Sang nenek tersenyum pasrah. Dulu ketika masih muda, nenek juga sering mengatakan hal yang sama. Akhirnya hampir setiap pagi nenek melihat matahari terbit sebelum sempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Nadira Ayu Pramesti tertawa. Sepertinya kali ini saya juga akan begitu. Sri Wahyuningsih Pramesti mengusap bahu cucunya dengan lembut, lalu berjalan keluar. Sebelum menutup pintu, ia menoleh dan berkata, "Kalau kamu bekerja dengan seluruh hati, jangan lupa menjaga tubuhmu agar hati itu tetap bisa berdetak." Setelah rumah kembali sunyi, Nadira Ayu Pramesti membuka lagi seluruh halaman situs milik Studio Rupa Nusantara Kreatif. Ia mempelajari setiap proyek, setiap unggahan media sosial, hingga video profil perusahaan. Semakin dalam ia meneliti, semakin jelas terlihat bahwa perusahaan tersebut memiliki tim desain yang sangat kuat, tetapi citra mereka sendiri justru tidak memiliki kesatuan. Situs web menggunakan gaya minimalis, halaman media sosial dipenuhi warna-warna cerah, sedangkan profil perusahaan menampilkan pendekatan yang lebih tradisional. Setiap bagian terlihat bagus, tetapi seolah dibuat oleh orang-orang yang tidak saling berbicara. Ia mengambil pena lalu melingkari sebuah catatan, tidak ada satu cerita yang menyatukan semuanya. Tepat pada saat itulah sebuah gagasan muncul secara tiba-tiba. Bagaimana jika identitas baru itu tidak sekadar mengganti logo atau warna, tetapi juga mampu menceritakan perjalanan berbagai merek Indonesia yang tumbuh bersama Studio Rupa Nusantara Kreatif? Tanpa ragu, ia segera membuka perangkat lunak desain, menghapus seluruh sketsa lama, lalu memulai semuanya kembali dari awal. Keesokan paginya, ketika sinar matahari telah menembus celah tirai, Nadira Ayu Pramesti masih duduk di depan layar. Di atas meja terdapat 3 cangkir kopi yang telah dingin. Ia baru saja menyelesaikan versi pertama logo baru ketika ponselnya berdering. Penelepon itu adalah Maya Kartika Pradana, teman kuliah lamanya yang kini bekerja di sebuah biro periklanan di Jakarta. "Katanya kamu sudah kembali ke Yogyakarta?" tanya Maya Kartika Pradana. Nadira Ayu Pramesti tersenyum tipis. "Iya, tetapi saya belum mendapat pekerjaan." Maya Kartika Pradana terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Perusahaan tempatku bekerja sedang mencari desainer. Gajinya memang tidak terlalu tinggi, tetapi pekerjaannya cukup stabil. Kalau kamu mau, aku bisa merekomendasikanmu." Nadira Ayu Pramesti memandang rancangan di layar, lalu menjawab, "Beri aku beberapa hari lagi. Aku ingin mencoba satu kali terakhir." Maya Kartika Pradana tertawa kecil. "Kamu masih keras kepala seperti waktu kuliah."
Nadira Ayu Pramesti ikut tertawa. Mungkin memang begitu. Setelah panggilan berakhir, ia kembali memikirkan tawaran pekerjaan yang baru saja diterimanya. Dengan satu jawaban setuju, ia bisa langsung memperoleh penghasilan yang stabil. Namun kali ini ia tidak ingin menghentikan sesuatu yang sedang diperjuangkannya hanya karena takut gagal. Pada sore hari, Nadira Ayu Pramesti mengayuh sepeda menuju sebuah kedai kopi yang menghadap Sungai Code untuk mencari suasana baru. Ia membawa laptop dan melanjutkan penyempurnaan proyek tersebut. Pemilik kedai, seorang pria parubaya bernama Pak Hadi Santoso, pernah memintanya merancang logo beberapa tahun sebelumnya. Ketika melihatnya datang, pria itu menyapa dengan ramah, "Sudah lama tidak bertemu. Sedang mengerjakan proyek baru lagi?" Nadira Ayu Pramesti mengangguk. "Iya, Pak. Tetapi saya belum tahu apakah ada orang yang akan membutuhkannya." Pak Hadi Santoso melihat layar laptopnya, lalu tersenyum. "Dulu kamu juga mengatakan hal yang sama saat membuat logo untuk kedai ini. Namun justru desain itulah yang membuat tempat ini semakin dikenal dan didatangi banyak pelanggan. Dalam pekerjaan kreatif, jangan mengukur nilai sebuah karya dari ada atau tidaknya orang yang memesan sejak awal. Ukurlah dari apakah kamu sudah mengerahkan kemampuan terbaikmu atau belum." Perkataan itu membuat keyakinan Nadira Ayu Pramesti semakin kuat. Ia terus bekerja hingga lampu-lampu kedai dinyalakan, baru kemudian pulang ke rumah. Malam kedua pun dimulai dengan rangkaian revisi yang seolah tidak ada habisnya. Setiap kali merasa rancangan yang dibuatnya sudah cukup baik, Nadira Ayu Pramesti selalu menemukan satu detail lagi yang masih bisa disempurnakan. Setiap ruang kosong, setiap bentuk huruf, hingga setiap simbol dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Menjelang pukul 2 dini hari, akhirnya ia menghentikan pekerjaannya sejenak. Ia mencetak seluruh presentasi, lalu menyusunnya memenuhi lantai kamar. 25 halaman itu membentuk satu alur yang utuh, dimulai dari analisis kondisi merek saat ini, identifikasi berbagai persoalan, usulan solusi, hingga simulasi penerapan identitas baru pada situs web, kartu nama, papan nama perusahaan, dan media sosial. Nadira Ayu Pramesti berjalan perlahan di antara lembaran-lembaran tersebut seolah sedang mempresentasikan proyek itu kepada dirinya sendiri. Sri Wahyuningsih Pramesti yang terbangun untuk minum melihat lampu kamar masih menyala, lalu masuk dengan langkah pelan. Ia memandang lantai yang dipenuhi kertas dan tersenyum kecil. Kamarnya seperti medan perang saja. Nadira Ayu Pramesti duduk bersila di lantai sambil menghela napas. "Saya tidak tahu apakah hasilnya sudah cukup bagus." Sri Wahyuningsih Pramesti mengambil salah satu hasil cetakan, melihatnya beberapa saat, lalu mengembalikannya tepat ke tempat semula. Nenek memang tidak mengerti soal desain. Tetapi nenek tahu kapan seseorang bekerja dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pagi hari ketiga, Nadira Ayu Pramesti menyelesaikan sentuhan-sentuhan terakhir. Ia membaca kembali setiap kalimat dalam presentasi itu berkali-kali untuk memastikan tidak ada satupun kesalahan yang tertinggal. Menjelang siang, seluruh proyek disimpan dalam sebuah berkas PDF dengan nama sederhana, "Perancangan ulang identitas merek Studio Rupa Nusantara Kreatif." Jemarinya berhenti cukup lama di atas papan ketik. Pada kolom penerima, ia mengetik alamat surel milik Keisha Larasati Hadinata. Ia sama sekali tidak menyebut nama Rendra Mahardika Wiranegara, juga tidak menyinggung pertemuan mereka di dalam pesawat. Isi surat elektronik itu hanya terdiri atas beberapa kalimat singkat. "Selamat siang, Bu Keisha Larasati Hadinata. Setelah pertemuan kita beberapa hari lalu, saya menyadari bahwa kemampuan saya belum dapat dibuktikan hanya melalui sebuah portofolio. Karena itu saya menyusun proyek ini secara mandiri setelah mempelajari Studio Rupa Nusantara Kreatif. Saya tidak mengharapkan perlakuan istimewa. Saya hanya berharap Ibu bersedia meluangkan sedikit waktu untuk melihatnya sebagai sudut pandang dari seseorang yang benar-benar mencintai profesi ini." Nadira Ayu Pramesti membaca kembali surat tersebut 3 kali sebelum akhirnya menekan tombol kirim.
Setelah indikator unggahan selesai dan muncul pemberitahuan bahwa surel berhasil dikirim, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Untuk pertama kalinya setelah 3 hari penuh bekerja tanpa henti, ia merasakan beban di pundaknya jauh lebih ringan. Apapun hasilnya nanti, ia tahu tidak ada lagi penyesalan yang tertinggal. Sore harinya, ia membuka kembali daftar nomor yang diblokir dan menghapus pemblokiran terhadap nomor Rendra Mahardika Wiranegara, tetapi tetap tidak meneleponnya. Ia ingin, apabila suatu hari nanti mereka bertemu kembali, ia dapat mengatakan bahwa dirinya telah mampu melanjutkan langkah dengan kekuatannya sendiri. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu. Hari pertama berlalu tanpa balasan. Hari kedua pun tetap sunyi. Memasuki akhir hari ketiga, Nadira Ayu Pramesti mulai berpikir bahwa mungkin surat elektroniknya telah diabaikan atau bahkan dihapus tanpa pernah dibaca. Ia menutup laptop dan bersiap turun ke dapur membantu Sri Wahyuningsih Pramesti membuat kue ketika ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar. Layar menampilkan sebuah nomor tak dikenal dari Yogyakarta. Nadira Ayu Pramesti menatap deretan angka itu tanpa berkedip. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia merasa dapat mendengar setiap detaknya sendiri. Setelah beberapa detik diliputi keraguan, ia perlahan mengangkat telepon dan menekan tombol jawab. Dengan berusaha menjaga suaranya tetap tenang meskipun jantungnya masih berdebar, ia mendekatkan ponsel ke telinga. Dari seberang terdengar suara yang sangat dikenalnya, milik Keisha Larasati Hadinata. Halo, Nadira Ayu Pramesti. Saya Keisha Larasati Hadinata dari Studio Rupa Nusantara Kreatif. Kalau sore ini kamu memiliki waktu, saya ingin mengundangmu datang ke kantor sekali lagi. Nadira Ayu Pramesti terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, "Baik, Bu. Saya akan datang." Ia sebenarnya ingin menanyakan alasan undangan tersebut, tetapi Keisha Larasati Hadinata hanya berkata dengan lembut, "Akan lebih mudah kalau kita membicarakannya secara langsung." Sepanjang perjalanan menuju kantor, pikiran Nadira Ayu Pramesti dipenuhi berbagai kemungkinan. Sesekali ia berpikir bahwa mungkin masih ada banyak kekurangan dalam proyek yang dibuatnya dan Keisha Larasati Hadinata hanya ingin memberikan masukan. Pada saat lain, ia juga menyiapkan diri untuk menerima penolakan sekali lagi. Namun kali ini ia tidak lagi datang dengan harapan yang menggebu seperti ketika menghadiri wawancara pertama. Ia hanya berharap dirinya cukup tenang untuk menerima apapun keputusan yang menantinya. Keisha Larasati Hadinata sudah berdiri menunggu di depan ruang rapat ketika Nadira Ayu Pramesti tiba. Di atas meja terdapat sebuah dokumen setebal sekitar 25 halaman yang telah dijilid dengan rapi. Hanya dengan sekali melihat, Nadira Ayu Pramesti langsung mengenali bahwa itu adalah proyek yang dikirimkannya 3 hari sebelumnya. Keisha Larasati Hadinata mempersilahkannya duduk, kemudian mendorong dokumen tersebut perlahan ke arahnya. "Selama 3 hari terakhir, saya telah membaca proposal ini sebanyak 4 kali, katanya dengan tenang. Pertama kali membacanya, saya hanya ingin mencari alasan untuk menolaknya. Pada pembacaan kedua, saya mencoba melihatnya sebagai seorang profesional. Ketika membacanya untuk ketiga kali, saya harus memanggil kepala tim desain dan kepala divisi merek agar mereka ikut memeriksanya." Senyum tipis muncul di wajahnya. Pada pembacaan keempat, saya akhirnya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan. Nadira Ayu Pramesti menatapnya dengan penuh keterkejutan. Keisha Larasati Hadinata membuka halaman demi halaman dokumen tersebut. Hampir seluruh bagiannya dipenuhi catatan dengan tinta merah. Beberapa kalimat digarisbawahi, bagian-bagian tertentu diberi tanda bintang, dan di sela-selanya terdapat sejumlah pertanyaan pendek. Ia menunjuk bagian analisis merek dan berkata, "Kamu berhasil menemukan kelemahan yang selama berbulan-bulan diperdebatkan oleh tim kami, tetapi tidak seorang pun mampu memahami akar persoalannya." Nadira Ayu Pramesti terlihat sedikit canggung. "Saya hanya mencoba melihatnya dari sudut pandang pelanggan, Bu." Keisha Larasati Hadinata mengangguk. "Justru itulah yang membuat pandanganmu sangat berharga.
Orang-orang yang berada di dalam seringkali tidak mampu melihat sesuatu yang sudah terlalu akrab bagi mereka. Ia beralih ke bagian rancangan logo baru. Saya tidak menyetujui seluruh gagasanmu. Nadira Ayu Pramesti sedikit menundukkan kepala. Saya juga menyadari masih ada banyak bagian yang mungkin belum tepat. Keisha Larasati Hadinata tersenyum. Namun yang paling penting, kamu mempunyai alasan di balik setiap keputusan. Seorang desainer yang baik bukanlah orang yang selalu benar, melainkan orang yang mampu mempertahankan pandangannya dengan pemikiran yang jelas. Suasana di dalam ruangan mendadak terasa jauh lebih ringan. Keisha Larasati Hadinata menutup dokumen itu, lalu menatap langsung ke arah Nadira Ayu Pramesti. Saya ingin meminta maaf kepadamu. Nadira Ayu Pramesti segera menggeleng. Ibu tidak perlu mengatakan seperti itu. Keisha Larasati Hadinata mengembuskan napas pelan. Pada pertemuan sebelumnya, saya membiarkan persoalan pribadi memengaruhi keputusan profesional saya. Itu adalah kesalahan saya, bukan kesalahanmu. Nadira Ayu Pramesti terdiam. Ia tidak pernah mengharapkan permintaan maaf tersebut dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Setelah beberapa detik, ia hanya berkata dengan lembut, "Saya mengerti, Bu." Setiap orang pasti memiliki kisah yang sulit untuk dibicarakan. Keisha Larasati Hadinata mengeluarkan sebuah kontrak kerja percobaan dari dalam tasnya, lalu meletakkannya di hadapan Nadira Ayu Pramesti. Studio Rupa Nusantara Kreatif ingin menawarkan kepadamu posisi sebagai desainer merek dengan masa percobaan selama 3 bulan. Nadira Ayu Pramesti menatap lembaran kontrak tersebut tanpa berkedip, seolah khawatir dirinya telah salah mendengar. Keisha Larasati Hadinata melanjutkan, bukan karena kamu diperkenalkan oleh Rendra Mahardika Wiranegara, dan bukan pula karena saya merasa bersalah. Kami menerimamu karena kamu telah membuktikan bahwa dirimu memang layak mendapatkan kesempatan ini. Mata Nadira Ayu Pramesti terasa panas. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan membungkukkan tubuh dengan penuh hormat di hadapan Keisha Larasati Hadinata. Itu bukanlah sikap seseorang yang lemah, melainkan ungkapan terima kasih yang tulus kepada orang yang akhirnya mampu melihat nilai dari seluruh perjuangan yang selama ini dilakukannya dalam diam. Keesokan harinya, Nadira Ayu Pramesti memulai hari pertamanya di Studio Rupa Nusantara Kreatif. Kepala tim desain bernama Arya Nugraha Pratama, seorang pria yang beberapa tahun lebih tua darinya, berbicara dengan cepat dan selalu mengambil keputusan secara tegas. Begitu melihatnya masuk, ia langsung tersenyum. Selamat datang, anggota baru. Kabarnya kamu orang yang berani mengirimkan rancangan ulang identitas perusahaan langsung kepada direktur. Nadira Ayu Pramesti mengangguk dengan malu-malu. Arya Nugraha Pratama tertawa. Berani sekali. Kalau saya berada di posisimu, mungkin saya tidak akan sanggup melakukannya. Hari-hari pertama masa percobaan sama sekali tidak mudah. Beban pekerjaannya jauh lebih berat daripada proyek-proyek lepas yang pernah dikerjakannya. Setiap rancangan harus melewati berkali-kali proses evaluasi, revisi, dan terkadang dibuat ulang sepenuhnya dari awal. Ada hari ketika seluruh tim harus bertahan di kantor hingga pukul 9 malam hanya untuk menyepakati satu jenis huruf bagi seorang klien. Namun, alih-alih merasa lelah dan ingin menyerah, Nadira Ayu Pramesti justru merasa dirinya terus belajar setiap hari. Seminggu kemudian, perusahaan menerima sebuah proyek untuk membangun identitas merek bagi jaringan kedai kopi lokal. Dalam rapat pengembangan ide, banyak konsep telah diajukan, tetapi belum ada satupun yang benar-benar mampu menciptakan perbedaan. Nadira Ayu Pramesti hanya duduk diam sambil mencatat karena tidak berani menyampaikan pendapat sebagai anggota baru. Arya Nugraha Pratama menoleh kepadanya. Kamu punya gagasan? Nadira Ayu Pramesti ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya berdiri dan menjelaskan pemikirannya. Ia tidak banyak membicarakan warna ataupun bentuk logo, melainkan memulai dari kisah para petani kopi di dataran tinggi Gayo dan bagaimana merek tersebut dapat menghubungkan pelanggan dengan asal-usul setiap biji kopi yang mereka nikmati.
Seluruh orang di ruang rapat mendengarkan dalam diam. Setelah ia menyelesaikan presentasinya, seorang rekan yang lebih senior menjadi orang pertama yang berbicara. Ide ini layak dikembangkan. Arya Nugraha Pratama mengangguk. Saya juga berpikir demikian. Keisha Larasati Hadinata, yang duduk di bagian belakang ruangan, tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya diam-diam memberikan tanda centang kecil di buku catatan di hadapannya. 2 minggu kemudian, konsep milik Nadira Ayu Pramesti dipilih oleh klien setelah presentasi terakhir. Ketika seluruh tim kembali ke kantor, Arya Nugraha Pratama menepuk bahunya dengan gembira. Selamat. Klien sangat menyukai caramu menceritakan kisah merek mereka. Rekan lainnya tersenyum sambil bercanda, lain kali ajari kami beberapa rahasiamu, ya. Nadira Ayu Pramesti tersenyum, sementara sebuah perasaan yang sangat asing tumbuh di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia tidak lagi merasa seperti seorang gadis yang selalu berdiri di luar pintu. Ia tidak membutuhkan perlakuan istimewa ataupun seseorang yang membuka jalan baginya. Hanya melalui pekerjaannya sendiri, ia mulai memperoleh penghargaan dari orang-orang di sekelilingnya. Menjelang akhir jam kerja sore itu, ketika rekan-rekan lainnya mulai pulang satu persatu, Keisha Larasati Hadinata meminta Nadira Ayu Pramesti tetap tinggal. Ia berdiri di dekat jendela sambil memperhatikan kendaraan yang bergerak perlahan melintasi jembatan Gondolayu. Setelah terdiam cukup lama, barulah ia berkata, ada sesuatu yang menurut saya perlu kamu ketahui. Nadira Ayu Pramesti mendekat dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Keisha Larasati Hadinata berbalik menatapnya, lalu merendahkan suara. Apa yang kamu ketahui tentang Rendra Mahardika Wiranegara belumlah merupakan seluruh kebenaran. Nadira Ayu Pramesti berdiri terpaku di depan jendela ruang rapat. Cahaya senja menyelimuti permukaan sungai Kod yang mengalir tenang dengan warna keemasan pucat. Perkataan Keisha Larasati Hadinata membuatnya kebingungan. Sejak bertemu Rendra Mahardika Wiranegara di dalam pesawat, ia selalu merasa sedikit banyak telah memahami pria tersebut. Namun cara Keisha Larasati Hadinata memandang ke kejauhan dengan wajah termenung menunjukkan bahwa masih ada banyak hal yang belum pernah diungkapkan. Keisha Larasati Hadinata menutup map di atas meja, kemudian duduk berhadapan dengannya. Ia menuangkan teh panas ke dalam 2 cangkir, mendorong salah satunya ke arah Nadira Ayu Pramesti, lalu berkata dengan suara lembut, saya menceritakan ini bukan agar kamu mengubah penilaianmu terhadap siapapun. Saya hanya merasa kamu berhak mengetahui kebenarannya setelah tanpa sengaja terseret ke dalam persoalan kami. Nadira Ayu Pramesti mengangguk pelan. Kedua tangannya memeluk cangkir teh, tetapi ia tidak meminumnya dan hanya menunggu cerita yang akan disampaikan. Memang benar bahwa saya dan Rendra Mahardika Wiranegara pernah bertunangan, ujar Keisha Larasati Hadinata dengan tenang. Saat itu usia kami baru sedikit di atas 30 tahun dan kami berdua menghabiskan hampir seluruh waktu untuk pekerjaan. Saya ingin membangun sebuah studio desain yang memiliki karakter sendiri, sedangkan ia ingin mengembangkan perusahaan medianya. Senyum yang sangat tipis muncul di wajahnya. Kami pernah berpikir bahwa selama saling mencintai, semuanya pasti akan berjalan baik. Nadira Ayu Pramesti tetap diam dan mendengarkan. Keisha Larasati Hadinata melanjutkan, namun semakin dekat hari pernikahan, semakin jelas bahwa kami sedang berjalan menuju 2 arah yang berbeda. Saya ingin menjalani kehidupan yang lebih tenang dan memusatkan perhatian pada dunia desain. Sementara Rendra Mahardika Wiranegara terus bepergian untuk urusan pekerjaan, memperluas investasi, dan seolah menghabiskan hidupnya di dalam pesawat. Ia menunduk memandangi jemarinya sendiri. Tidak pernah ada pengkhianatan, tidak ada orang ketiga, bahkan tidak pernah terjadi pertengkaran besar. Lalu bagaimana dengan pernikahannya? Tanya Nadira Ayu Pramesti pelan. Keisha Larasati Hadinata tersenyum getir. Rendra Mahardika Wiranegara adalah orang yang meminta kami berhenti sebelum memasuki sebuah pernikahan yang sebenarnya sama-sama kami sadari tidak akan membawa kebahagiaan. Ketika itu saya sangat marah. Saya mengira ia hanya memilih karir daripada memilih saya.
Keisha Larasati Hadinata terdiam beberapa saat sebelum kembali melanjutkan ceritanya. Baru bertahun-tahun kemudian saya memahami bahwa ada orang yang memilih pergi bukan karena cintanya telah habis, melainkan karena mereka tidak ingin orang yang dicintainya harus mengorbankan seluruh hidup demi dirinya. Ruangan kembali diliputi keheningan. Tanpa sadar Nadira Ayu Pramesti teringat pada ketenangan Rendra Mahardika Wiranegara saat menceritakan berbagai kegagalannya di dalam pesawat. Rupanya di balik sikap tenang itu tersimpan kehilangan yang tidak pernah sekalipun ia ungkapkan. Keisha Larasati Hadinata membuka laci meja, lalu mengeluarkan sebuah map tua. Ada satu hal lagi yang menurut saya perlu kamu ketahui. Ia menyerahkan salinan perjanjian investasi yang telah ditandatangani lebih dari setahun sebelumnya. Rendra Mahardika Wiranegara sudah menjadi salah satu pemegang saham Studio Rupa Nusantara Kreatif jauh sebelum ia bertemu denganmu. Ia hampir tidak pernah ikut campur dalam kegiatan operasional perusahaan. Perannya hanya membantu dari sisi strategi dan pendanaan ketika diperlukan. Nadira Ayu Pramesti membalik halaman demi halaman dokumen itu. Tanggal penandatanganan yang tertera begitu jelas membuatnya menggigit bibir pelan. Itu berarti ketika Rendra Mahardika Wiranegara memperkenalkannya kepada studio tersebut, sama sekali bukan untuk memasukkan orang pilihannya ke dalam perusahaan seperti yang selama ini ia bayangkan. Melihat perubahan ekspresi di wajahnya, Keisha Larasati Hadinata melanjutkan dengan suara tenang. Setelah wawancara pertamamu, Rendra Mahardika Wiranegara tidak pernah menelepon saya, tidak pernah mengirim pesan, dan tidak pernah memberikan tekanan apapun. Sayalah yang membiarkan perasaan masa lalu memengaruhi keputusan profesional saya. Ia mengembuskan napas panjang. Itulah kesalahan yang harus saya hadapi. Nadira Ayu Pramesti menundukkan kepala cukup lama. Ia teringat kembali percakapannya dengan Rendra Mahardika Wiranegara di tepi Sungai Kode. Setiap kata penuh kekecewaan yang pernah diucapkannya, hingga saat ia tanpa ragu memblokir nomor pria itu. Saat itu ia begitu yakin bahwa Rendra Mahardika Wiranegara mengetahui hubungan dengan Keisha Larasati Hadinata, tetapi tetap membiarkannya masuk ke dalam situasi yang sulit. Kini semua keyakinan itu terasa begitu berat untuk dipikul. Saya sudah menyalahkan beliau tanpa alasan yang benar, ucapnya lirih, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Keisha Larasati Hadinata mengangguk perlahan. Mungkin memang begitu. Tetapi saya rasa ia juga tidak akan menyimpan kemarahan kepadamu. Rendra Mahardika Wiranegara adalah orang yang selalu memilih memikul semuanya sendirian. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Kadang-kadang justru itulah yang membuat orang lain salah memahaminya. Sore itu, setelah meninggalkan kantor, Nadira Ayu Pramesti tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri tepian Sungai Kode, sementara angin yang membawa kesejukan dari permukaan air berembus lembut menerpa wajahnya. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tetapi pikirannya hanya dipenuhi percakapan yang baru saja terjadi. Semakin lama ia memikirkannya, semakin besar pula rasa bersalah yang memenuhi hatinya karena telah begitu cepat mengambil kesimpulan tentang seseorang hanya berdasarkan sedikit hal yang sempat dilihatnya. Ketika tiba di rumah, Sri Wahyuningsih Pramesti baru saja mengeluarkan loyang kue dari dalam oven. Melihat raut wajah cucunya yang berbeda dari biasanya, sang nenek segera bertanya, "Ada apa hari ini?" Nadira Ayu Pramesti duduk di sampingnya dan menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Sri Wahyuningsih Pramesti mendengarkan tanpa menyela, lalu hanya bertanya dengan lembut, "Kalau kamulah orang yang disalahpahami, apa yang paling kamu inginkan?" Nadira Ayu Pramesti tidak langsung menjawab. Ia memandang halaman kecil yang diterangi cahaya matahari senja sebelum akhirnya berkata pelan, "Saya ingin mendengar permintaan maaf." Sri Wahyuningsih Pramesti tersenyum penuh kasih. "Kalau begitu, jangan biarkan permintaan maafmu datang ketika semuanya sudah terlambat." Malam itu, Nadira Ayu Pramesti berkali-kali membuka ponselnya. Ia menemukan kembali nomor Rendra Mahardika Wiranegara yang beberapa hari sebelumnya sudah tidak lagi diblokir. Berkali-kali ia mengetik pesan, lalu menghapusnya lagi. Ia tidak tahu harus memulai dari mana,
apalagi tidak yakin apakah pria itu masih bersedia berbicara dengannya. Setelah hampir setengah jam diliputi keraguan, akhirnya ia hanya menulis satu pesan singkat. "Apakah Bapak punya waktu? Saya ingin bertemu." Jemarinya berhenti tepat di atas tombol kirim. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata selama beberapa detik, lalu akhirnya menekan tombol tersebut. Pesan itu langsung terkirim. Belum sampai 1 menit kemudian, ponselnya bergetar. Balasan dari Rendra Mahardika Wiranegara hanya terdiri atas satu kalimat pendek. "Besok pukul 4 sore. Kedai kopi di tepi Sungai Kod, tempat yang sama." Nadira Ayu Pramesti menatap layar ponselnya cukup lama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pertemuan esok hari, tetapi kali ini ia telah memutuskan untuk mendengarkan lebih dulu sebelum menarik kesimpulan apapun. Keesokan sorenya, permukaan Sungai Kod tampak tenang di bawah cahaya matahari menjelang senja. Embusan angin lembut yang membawa kesejukan dari permukaan air berhembus perlahan melewati deretan pepohonan di sepanjang tepian sungai. Kedai kopi di tepi Sungai Kod masih setenang saat pertama kali Nadira Ayu Pramesti melewati tempat itu setelah kegagalan wawancaranya. Ia datang hampir 10 menit lebih awal, memilih meja yang menghadap ke sungai, lalu terus memutar cangkir teh di tangannya. Hatinya dipenuhi kegelisahan, seperti seseorang yang akan menghadapi ujian yang sangat menentukan. Tepat pukul 4 sore, Rendra Mahardika Wiranegara memasuki kedai. Ia masih mengenakan kemeja putih sederhana yang sama seperti saat mereka bertemu di pesawat, hanya saja kali ini wajahnya memperlihatkan kelelahan setelah berhari-hari melakukan perjalanan dinas. Begitu melihat Nadira Ayu Pramesti, ia tersenyum hangat lalu menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Selamat. Saya mendengar kamu sudah mulai bekerja di studio Rupa Nusantara Kreatif." Nadira Ayu Pramesti menundukkan kepala pelan. "Terima kasih, Pak." Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menatap pria itu secara langsung. "Hari ini saya datang terutama untuk meminta maaf." Rendra Mahardika Wiranegara tidak langsung menjawab. Ia hanya menunggu dengan sabar hingga gadis itu melanjutkan. "Saya sudah bertemu dengan Keisha Larasati Hadinata. Beliau menceritakan semuanya kepada saya." Suara Nadira Ayu Pramesti terdengar pelan dan dipenuhi penyesalan. "Saya telah menyalahkan Bapak. Waktu itu di tepi Sungai Kod, saya mengira Bapak sudah mengetahui semuanya tetapi tetap membiarkan saya datang ke studio. Saya juga mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak saya ucapkan, lalu memblokir nomor Bapak." Ia membungkukkan kepala dalam-dalam. "Saya sungguh minta maaf." Rendra Mahardika Wiranegara mengaduk kopinya perlahan. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum lembut. "Kalau saya berada di posisi kamu, mungkin saya juga akan bereaksi seperti itu." Pandangannya beralih kepada orang-orang yang sedang berjalan santai di sepanjang tepian sungai. Saat seseorang sedang diliputi kekecewaan, memang tidak mudah melihat seluruh persoalan dengan kepala yang tenang. Nadira Ayu Pramesti mengangkat wajahnya. "Bapak tidak marah kepada saya?" Rendra Mahardika Wiranegara menggeleng. "Tidak. Hal yang paling membuat saya bahagia adalah kamu akhirnya diterima bekerja di sana karena kemampuanmu sendiri." Ia memandangnya dengan tatapan tulus. "Kalau waktu itu Keisha Larasati Hadinata langsung menerimamu hanya karena rekomendasi saya, mungkin justru kamu sendiri akan terus meragukan kemampuanmu." Mendengar kalimat itu, Nadira Ayu Pramesti tanpa sadar tersenyum. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa sejak awal Rendra Mahardika Wiranegara tidak pernah menjanjikan sebuah pekerjaan. Yang selalu ia janjikan hanyalah kesempatan yang adil. Setelah beberapa menit berbincang, Rendra Mahardika Wiranegara membuka dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Dari salah satu saku kecil di dalamnya, ia mengeluarkan dengan hati-hati selembar kertas yang telah menguning dimakan waktu. Lipatan-lipatan yang sangat dalam menunjukkan bahwa kertas itu telah dibuka dan dilipat kembali berkali-kali selama bertahun-tahun. Ia meletakkannya di depan Nadira Ayu Pramesti.
Dulu saya pernah mengatakan bahwa saya juga memiliki selembar kertas seperti milikmu. Nadira Ayu Pramesti membuka kertas itu dengan perlahan. Di bagian atas tertulis sebuah judul yang tintanya mulai memudar. 10 alasan mengapa aku tidak boleh menyerah. Tulisan-tulisan di bawahnya sudah tidak lagi rapi. Beberapa kalimat dicoret, lalu ditulis ulang, tetapi isinya masih dapat dibaca dengan jelas. Alasan pertama berbunyi, karena ibu masih percaya aku pasti bisa berhasil. Sementara alasan terakhir hanya terdiri atas satu kalimat singkat, kalau aku berhenti hari ini, aku akan menyesal seumur hidup. Nadira Ayu Pramesti terdiam menatap kertas itu. Dengan perlahan ia membuka tasnya, lalu mengeluarkan surat yang selama ini selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Kertas miliknya memang masih lebih baru, tetapi sudah dipenuhi lipatan-lipatan yang sama akrabnya. Ia meletakkannya berdampingan dengan milik Rendra Mahardika Wiranegara. 2 lembar kertas itu terbaring sejajar di atas meja, satu berisi 10 alasan, satunya lagi memuat 12 alasan. Jarak di antara mereka seolah lenyap, digantikan oleh tulisan-tulisan yang lahir dari malam-malam penuh keputusasaan, meskipun ditulis oleh 2 orang yang berbeda pada masa yang berbeda pula. Rendra Mahardika Wiranegara tersenyum pelan. Saat melihat judul suratmu di pesawat waktu itu, saya langsung teringat pada kertas ini. Mungkin karena itulah saya tidak sanggup berpura-pura tidak melihatmu. Ia memandang Nadira Ayu Pramesti dengan tenang. Bukan karena saya mengasihanimu, melainkan karena saya melihat diri saya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Nadira Ayu Pramesti menggenggam suratnya lebih erat. Saya dulu selalu berpikir bahwa orang-orang yang berhasil pasti tidak pernah merasa takut. Rendra Mahardika Wiranegara tertawa pelan. Semua orang pernah merasa takut. Bedanya hanya satu, ada yang tetap melangkah meskipun rasa takut itu belum hilang. Setelah itu mereka duduk dalam keheningan yang panjang. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Tetapi kali ini keheningan itu tidak lagi terasa berat seperti pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Keheningan itu bukan lagi dipenuhi kecanggungan, melainkan ketenangan 2 orang yang akhirnya benar-benar saling memahami. Rendra Mahardika Wiranegara melipat kembali kertas lamanya dengan hati-hati, lalu menyimpannya ke dalam dompet. Simpan baik-baik suratmu. Saya berharap bertahun-tahun dari sekarang kamu masih membawanya bersamamu. Nadira Ayu Pramesti mengangguk sambil tersenyum. Saya akan tetap menyimpannya. Hanya saja, mungkin saya tidak perlu lagi membukanya sesering dulu. Cahaya matahari perlahan menghilang di balik deretan gedung di seberang Sungai Kod. Rendra Mahardika Wiranegara berdiri lebih dulu untuk membayar, kemudian berjalan berdampingan bersama Nadira Ayu Pramesti menuju jalur pejalan kaki. Saat hampir tiba di area parkir, ia tiba-tiba berhenti. Ada satu hal yang ingin saya katakan. Nadira Ayu Pramesti menoleh ke arahnya. Rendra Mahardika Wiranegara tersenyum dengan suara yang tenang namun hangat. Saat pertama kali bertemu, kamu naik ke pesawat dengan keyakinan bahwa semua pintu telah tertutup. Hari ini saya percaya kamu sudah memahami hal yang paling penting. Ia menatapnya dengan penuh kebanggaan sebelum melanjutkan perlahan. Kali ini kamu tidak lagi membutuhkan siapapun untuk membukakan pintu bagimu. Kamulah yang berhasil membuka pintumu sendiri. Nadira Ayu Pramesti membalas dengan senyum yang dipenuhi rasa syukur. Ketika ia memandangi mobil Rendra Mahardika Wiranegara yang perlahan menghilang di balik pepohonan di tepi jalan, ia akhirnya menyadari bahwa hadiah terbesar yang diterimanya bukanlah sebuah pekerjaan ataupun hubungan baru, melainkan keyakinan bahwa selama ia tidak menyerah, pintu-pintu yang tampak tertutup rapat masih dapat dibuka oleh kedua tangannya sendiri. Masih banyak hal yang menantinya di masa depan, dan kali ini ia melangkah dengan hati yang benar-benar berbeda. 3 bulan masa percobaan berlalu jauh lebih cepat daripada yang pernah dibayangkannya. Hari-hari yang semula dipenuhi rasa canggung perlahan berubah menjadi rutinitas yang akrab. Ia berdiskusi dengan rekan-rekannya mengenai setiap konsep, begadang bersama demi menyelesaikan proyek, lalu ikut merasakan kebahagiaan ketika melihat senyum puas para klien atas hasil kerja seluruh tim.
Hal yang paling membahagiakannya bukanlah pujian yang diterima, melainkan perasaan bahwa setiap pagi ia bangun dengan keyakinan sedang menjalani pekerjaan yang memang dipilih oleh hatinya sendiri. Pada suatu Senin pagi, Keisha Larasati Hadinata memanggil Nadira Ayu Pramesti ke ruang kerjanya. Ia menyerahkan sebuah map sambil tersenyum. Hari ini adalah hari terakhir masa percobaanmu. Nadira Ayu Pramesti menarik napas pelan, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdebar. Keisha Larasati Hadinata meletakkan sebuah kontrak baru di atas meja. Selamat. Mulai hari ini kamu resmi menjadi desainer merek di Studio Rupa Nusantara Kreatif. Nadira Ayu Pramesti memandangi kontrak itu cukup lama. Ia tidak menangis seperti yang dulu pernah dibayangkannya saat berada di titik paling putus asa. Ia hanya berdiri, lalu membungkukkan tubuh dengan hormat di hadapan Keisha Larasati Hadinata. Sang direktur segera mengangkatnya kembali sambil tersenyum. Jangan berterima kasih kepada saya. Kamulah yang berhasil meraih semua ini dengan usahamu sendiri. Nadira Ayu Pramesti menjawab pelan, kalau hari itu ibu tidak bersedia membaca seluruh proposal saya, mungkin saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Keisha Larasati Hadinata menggeleng lembut. Bukan begitu. Kalau hari itu kamu tidak bangkit kembali setelah ditolak, saya pun tidak akan pernah melihat kemampuanmu. Sore harinya, seluruh tim desain mengadakan perayaan kecil di kantor. Arya Nugraha Pratama mengangkat segelas minuman ringan sambil tertawa. Mulai sekarang tidak ada lagi yang memanggilmu anak baru. Seorang rekan lain langsung menyahut sambil menggoda, tapi sebagai gantinya kamu harus mentraktir seluruh tim, ya. Tawa memenuhi ruangan, sementara Nadira Ayu Pramesti untuk pertama kalinya benar-benar merasa dirinya menjadi bagian dari tempat itu. Malamnya ia membawa pulang kontrak kerjanya. Sri Wahyuningsih Pramesti sedang duduk di beranda, memilah kacang hijau untuk membuat kue ketika melihat cucunya berlari masuk dengan wajah yang berseri-seri. Bahkan sebelum Nadira Ayu Pramesti sempat mengucapkan sepatah kata pun, sang nenek sudah memahami semuanya hanya dari sorot matanya. Nadira Ayu Pramesti berlutut di sampingnya, meletakkan kontrak kerja di atas meja, lalu memeluknya erat. Saya berhasil, Nek. Sri Wahyuningsih Pramesti mengusap lembut rambut cucunya. Matanya mulai memerah, tetapi senyumnya tetap hangat dan penuh kebanggaan. Sri Wahyuningsih Pramesti sudah mengetahui sejak awal. Orang yang terus melangkah sampai akhir cepat atau lambat pasti akan menemukan matahari terbitnya sendiri. Sejak hari itu, kehidupan perlahan kembali tenang. Nadira Ayu Pramesti menyewa sebuah apartemen kecil di dekat Studio Rupa Nusantara Kreatif agar lebih mudah berangkat bekerja. Tetapi setiap akhir pekan ia selalu pulang untuk makan bersama Sri Wahyuningsih Pramesti. Ia tetap mempertahankan kebiasaannya duduk menemani sang nenek di dapur sederhana, mendengarkan kisah-kisah kecil tentang kehidupan sehari-hari. Baginya, tempat itu selalu mengingatkan bahwa setiap keberhasilan besar selalu bermula dari sebuah rumah yang sederhana. Pada suatu sore menjelang akhir tahun, Rendra Mahardika Wiranegara menelepon dan bertanya, "Akhir pekan ini bolehkah saya berkunjung menemui nenek?" Nadira Ayu Pramesti tersenyum. Nenek masih sering menyebut nama bapak. Katanya ada pria yang pernah diam-diam membaca surat cucunya tetapi sampai sekarang belum datang meminta maaf. Dari seberang telepon terdengar tawa yang jarang sekali ia keluarkan. Kalau begitu saya harus membawa kue sebagai penebus kesalahan. Akhir pekan itu, Rendra Mahardika Wiranegara benar-benar datang sesuai janjinya. Ia tidak membawa hadiah mahal, hanya sekeranjang buah segar dan sebuah buku tentang desain yang ditemukannya secara tidak sengaja ketika melakukan perjalanan dinas. Sambil menyeduhkan teh hangat, Sri Wahyuningsih Pramesti memandang keduanya berbincang dengan senyum penuh kelembutan. Waktu pertama kali bertemu di pesawat, pasti kalian tidak pernah membayangkan suatu hari akan duduk makan kue bersama di rumah ini. Rendra Mahardika Wiranegara mengangguk pelan. Saat itu saya hanya mengira telah bertemu seorang gadis yang sedang sangat lelah. Saya tidak pernah menyangka bahwa gadis itu justru akan mengingatkan saya kembali bahwa ketekunan selalu memiliki arti.
Setelah makan malam, Nadira Ayu Pramesti mengajak Rendra Mahardika Wiranegara melihat ruang kerja kecilnya. Di dinding, tepat di depan meja desain, tergantung dua bingkai kayu sederhana yang dipasang berdampingan. Bingkai pertama berisi surat berjudul 12 alasan mengapa aku tidak boleh menyerah pada mimpiku. Bingkai kedua memuat salinan tulisan 10 alasan mengapa aku tidak boleh menyerah, yang telah ditulis ulang sendiri oleh Rendra Mahardika Wiranegara dan dihadiahkan kepadanya setelah pertemuan mereka di kedai kopi. Rendra Mahardika Wiranegara terdiam beberapa saat sebelum tersenyum. Saya kira kamu akan menyimpannya di dalam laci. Nadira Ayu Pramesti menggeleng pelan. Tidak. Saya ingin melihatnya setiap pagi ketika duduk di meja kerja. Bukan untuk mengingat masa-masa sulit, tetapi untuk mengingat bagaimana saya berhasil melewatinya. Rendra Mahardika Wiranegara memandang kedua bingkai itu sambil berkata lirih, itulah makna yang sebenarnya. Musim semi tahun berikutnya, Studio Rupa Nusantara Kreatif menerima sekelompok mahasiswa magang. Di antara mereka ada seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan desain yang wajahnya dipenuhi kecemasan karena belum pernah bekerja di lingkungan profesional. Seusai presentasi pertamanya, gadis itu diam-diam membereskan dokumen-dokumennya sambil merasa penampilannya sangat buruk. Nadira Ayu Pramesti menghampirinya dan membantu memungut lembaran-lembaran yang terjatuh ke lantai. Dengan ragu gadis itu bertanya, "Kak, menurut kakak, apakah saya benar-benar cocok menjadi desainer?" Di mata gadis itu, Nadira Ayu Pramesti melihat bayangan dirinya sendiri beberapa bulan yang lalu. Ia tersenyum, mengembalikan map itu ke tangan sang mahasiswi, lalu berkata, "Saya tidak bisa menjanjikan sebuah pekerjaan untukmu. Tetapi saya bisa menjanjikan satu kesempatan agar kamu membuktikan kemampuanmu. Seberapa jauh kamu akan melangkah setelah itu, sepenuhnya bergantung pada dirimu sendiri." Dari ujung lorong, Rendra Mahardika Wiranegara, yang baru saja datang ke kantor untuk menghadiri rapat bersama jajaran pimpinan, tanpa sengaja mendengar kalimat tersebut. Ia tidak menghampiri mereka. Ia hanya tersenyum pelan, lalu melanjutkan langkah menuju ruang rapat. Keisha Larasati Hadinata, yang melihatnya dari dekat, berkata lirih, sepertinya dia benar-benar sudah bertumbuh. Rendra Mahardika Wiranegara mengangguk. Bukan. Ia hanya sedang melakukan hal yang dahulu pernah dilakukan seseorang untuk saya. Menjelang senja setelah jam kerja berakhir, Nadira Ayu Pramesti berjalan sendirian menyusuri tepian sungai Koud. Matahari perlahan tenggelam, mewarnai permukaan air dengan cahaya keemasan yang lembut, sama seperti sore ketika ia pertama kali kembali ke tempat itu setelah melewati hari-hari penuh kegagalan. Ia berhenti di sebuah jembatan kecil, tersenyum memandangi pantulan sinar matahari terakhir di atas sungai, lalu memejamkan mata perlahan. Kini ia benar-benar memahami bahwa anugerah terbesar dalam hidup bukanlah bertemu seseorang yang membuka pintu untuk kita, melainkan memiliki keberanian untuk mendorong pintu itu dengan tangan sendiri. Dan setelah berhasil melangkah melewatinya, biarkan pintu itu tetap terbuka agar orang-orang yang datang kemudian juga memiliki kesempatan menemukan matahari terbit mereka sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati Anda pada salah satu bagiannya, jangan ragu untuk menyukai dan membagikannya agar dapat menjangkau lebih banyak orang.